Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Ningsi dengan NIM A1C219035, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu listrik statis beserta penerapannya. Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang bersifat tetap atau statis. Listrik statis terjadi ketika benda-benda yang memiliki aliran listrik yang dapat menghasilkan proton maupun elektron tanpa menggunakan elemen pembangkit energi listrik. Listrik statis dapat ditimbulkan oleh dua benda yang memiliki muatan listrik berbeda. Muatan listrik pada benda timbul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda lain. Dikatakan bermuatan netral apabila jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Dikatakan bermuatan negatif apabila jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah protonnya. Dan dikatakan bermuatan positif apabila jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Nah, selanjutnya yaitu gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang terjadi akibat adanya benda yang bermuatan listrik. Kita telah tahu bahwa muatan listrik ada dua jenis, yaitu ada muatan positif dan ada muatan negatif. Muatan listrik apabila didekatkan maka akan berinteraksi. Interaksi inilah yang disebut dengan gaya listrik. Interaksinya seperti berikut. Jika dua muatan yang berbeda atau berlawanan didekatkan, maka muatan tersebut akan saling tarik-menarik. Sedangkan jika dua muatan yang sama didekatkan, maka muatan tersebut akan tolak-menolak. Nah, karena ini gaya interaksi, maka nilai gayanya sama besar, tetapi arahnya berlawanan. Besar gaya ini akan meningkat apabila nilai muatan listriknya dinaikkan. Sedangkan apabila jaraknya diperbesar, maka gayanya akan mengecil. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, dari persamaan ini dapat dikatakan bahwa gaya listrik yang terjadi akan sebanding dengan muatannya, akan tetapi akan berbanding terbalik dengan jarak antar kedua muatannya. Nah, selanjutnya yaitu medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik. Apabila suatu benda bermuatan listrik berada di daerah tersebut, maka akan mendapatkan gaya listrik. Medan listrik termasuk dalam medan vektor. Arah medan listrik dinyatakan sama dengan arah gaya yang dialami benda muatan. Di dalam menggambarkan medan listrik, maka digunakan garis gaya listrik. Garis gaya listrik adalah garis khayal yang bermula dari benda bermuatan positif dan berakhir pada benda bermuatan negatif. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, arah garis gaya listrik yang ditimbulkan oleh benda bermuatan positif adalah keluar dari benda, sedangkan arah garis gaya listrik dari benda bermuatan negatif dinyatakan masuk ke dalam benda. Selanjutnya yaitu kuat medan listrik. Jadi kuat medan listrik adalah besar medan listrik dari sebuah benda yang bermuatan listrik. Secara matematis, rumus kuat medan listrik yaitu sebagai berikut. Nah, dari persamaan tersebut dapat didefinisikan bahwa kuat medan listrik pada suatu titik dalam medan listrik merupakan gaya persatuan muatan listrik pada titik tersebut. Nah, di sini saya akan membahas contoh soal dua buah partikel A dan B masing-masing bermuatan listrik 20 mikrocoulomb dan 45 mikrocoulomb, terpisah dengan jarak 15 cm. Jika C adalah titik yang terletak di antara A dan B, sedemikian sehingga medan di C sama dengan 0, maka letak C dari A berapa sentimeter. Nah, jadi ada dua partikel, yaitu partikel A yang mana bermuatan positif dengan nilai muatan 20
mikrocoulomb. Dan muatan B yang mana positif juga nilainya 45 mikrocoulomb. Nah, jarak di antara mereka itu adalah 15 cm. Nah, yang ditanyakan di soal adalah titik C yang terletak di antara A dan B, yang mana C itu sama dengan 0. Nah, katakanlah di sini itu adalah titik C. Nah, titik C di sini mendapat pengaruh dari medan A. Ya, karena ini medan A ini positif, maka arahnya itu keluar. Nah, dan disebut EA. Dan B ini karena dia juga positif, maka arah medannya itu juga keluar. Nah, kita sebut ini dengan EB. Nah, di sini medan C sama dengan 0 dengan arah EA dan EB yang berlawanan. Nah, supaya C-nya ini 0, maka besar EA harus sama dengan EB. Katakanlah jarak antara C ke A ini adalah X. Dan jarak antara C ke B katakanlah ya benarnya 15 dikurang X. Maka dapat kita selesaikan ini persamaan ini. Nah, kita masukkan kaki A per RA kuadrat sama dengan kaki B per RB kuadrat. Nah, K-nya ini adalah konstanta dan ini bisa dicoret. Sehingga diketahui di soal QA itu sama dengan 20 per jaraknya ini adalah X, maka jarak RA-nya itu X kuadrat sama dengan QB-nya itu 45 per jaraknya itu adalah 15 dikurang X kuadrat. Nah, dari persamaan ini dapat kita kali silang menjadi 20 per 45 sama dengan X kuadrat per 15 dikurang X kuadrat. Nah, kita sederhanakan menjadi 4 per 9 sama dengan X kuadrat per 15 dikurang X kuadrat. Nah, agar didapat nilai X yang positif, dapat kita akarkan ruas kiri dan ruas kanannya menjadi akar 4, 2 per 3 sama dengan X per 15 dikurang X. Nah, dari sini dapat kita selesaikan, kita kali silang ya, 30 dikurang 2X sama dengan 3X. 30 sama dengan 5X. Maka X-nya sama dengan 6 cm. Jadi kesimpulannya
Letak C dari A itu sejauh 6 cm. Langkah pertama yaitu menggesekkan sedotan dengan menggunakan kertas. Langkah kedua yaitu dekatkan sedotan di samping kertas. Dapat kita lihat bahwa gerakan kertas mengikuti arah gerakan sedotan. Dari percobaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sedotan yang digosokkan pada kertas akan berubah menjadi medan listrik. Hal tersebut terjadi karena adanya perpindahan elektron saat sedotan berinteraksi dengan kertas, sehingga sedotan akan memiliki muatan negatif dan kertas memiliki muatan positif. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.